Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa meneruskan pengajian kita kembali, bisa meneruskan ta'lim kita kembali, yang mana dalam hal ini saya membersamai panjenengan untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kitab ini disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, nafa'anallahu bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita juga telah masih membahas seputar meluruskan niat bagi seseorang yang ingin mengajar Al-Quran atau belajar Al-Quran. Ya, kita sudah mengambil definisi-definisi ikhlas dan bagaimana seseorang itu yang ingin belajar ataupun mengajarkan Al-Quran jangan sampai ada niat-niat dinodai, niat baik dia dinodai dengan keinginan-keinginan duniawi, ingin mengharapkan mendapatkan harta, ingin mengharapkan mendapatkan simpati dari orang lain. Hendaknya seorang yang ingin mengajar ngaji, ingin mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran, meluruskan niatnya itu jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan sekarang kita lanjutkan kata Imam An-Nawawi, nafa'anallahu bi'ilmi barakati fid dharain, wal yahzar kullal hazar min qasdihi taksir bi kasratil mushtaghilina alaihi wal mukhtalifina alaihi wal yahzar min karahiyati qiraati ashabihi ala ghairihi. Ya, ini masih seputar meluruskan niat. Ya, jadi sebagai seorang guru ngaji yang ingin mengajarkan Al-Quran, atau ini kita bisa terapkan akhlak-akhlak ini itu sebenarnya nggak cuma sekedar untuk guru ngaji, walaupun memang sekali lagi fokusnya kitab ini membahas tentang adab atau akhlak-akhlak yang harus diperhatikan bagi seseorang yang ingin menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, baik belajar maupun mengajar. Tapi kita bisa terapkan akhlak ini untuk secara umum bagi seorang yang ingin belajar ataupun mengajarkan ilmu agama. Maka hendaklah, kata Imam Nawawi, berhati-hati, sungguh sangat berhati-hati, jangan sampai ketika mengajar itu ada niatan ingin banyak-banyakan jamaah, ya ingin banyak-banyakan murid. Jadi siapa yang paling banyak muridnya? Jadi saya mengajar ini kepingin banyak yang datang kepada dia, ya, yang mondar-mandir kepada dia mengambil ilmunya. Jadi ada niatan seperti itu, ingin menyombongkan dirinya bahwa oh ini banyak yang ngaji sama saya, banyak yang belajar sama saya. Ini menunjukkan. Jadi ada niatan seperti itu, ya. Waliyahzar, dan hendaklah dia juga berhati-hati, jangan sampai dia itu merasa gak suka ketika ada orang lain itu belajar sama ustadz lain, sama guru lain. Jadi misal ada seseorang yang emang dari dulu dia itu sudah belajar sama dia, ngaji Al-Quran sama dia, udah lama. Kemudian tiba-tiba murid tersebut pindah ke ustadz lain, yang memang ustadz lain tersebut juga berhak untuk diambil manfaatnya. Jadi jangan sampai kita itu merasa bahwa hanya kita yang pantas mengajar Al-Quran, hanya kita yang pantas diambil ilmunya. Di luar sana juga masih banyak guru-guru yang lain yang dia itu keilmuannya mumpuni, juga pantas diambil keilmuannya, pantas dia itu mengajarkan Al-Quran juga pantas, karena dia punya sanad, misal bacaannya bagus, dan dia juga orang soleh, maka kenapa tidak? Nah, seharusnya kita sebagai seorang guru kita malah seneng kalau seandainya ada orang ini tiba-tiba mendadak pindah ke Ustadz A atau Ustadz B, yang mana Ustadz A atau Ustadz B ini lurus dan mereka semanhaj sama kita, mereka juga masih akidahnya masih lurus, mereka orang soleh, mereka juga punya Al-Quran, mereka juga hafizul Quran, mereka juga mengajarkan Al-Quran dengan tajwid yang benar, maka kenapa tidak? Maka kita sebagai seorang ustadz, sebagai seorang guru ngaji harus seneng ketika melihat ini murid yang biasanya ngaji ke saya sekarang pindah ke ustadz A atau B. Itu jangan sampai ada rasa tidak suka, nggak seneng. Tiba-tiba kenapa ini tiba-tiba kok sekarang ngaji sama ini? Kenapa tidak? Silakan. Soalnya yang penting dia mendapatkan manfaat, kecuali kalau dia mendadak
pindah ke ustadz yang notabene dia itu guru ngaji yang nggak memiliki latar belakang yang jelas gitu. Karena kita khawatir ntar malah justru dia diajarkan yang nggak benar, yaitu wajar kalau ada rasa kekhawatiran kayak gitu. Tapi kalau selama ustadz baru yang mengajar dia itu dia secara keilmuan juga jelas, sanad keilmuannya jelas, sanad Al-Qur'annya jelas, dan apa yang diajarkan juga jelas, hampir sama seperti kita, maka kenapa kita harus iri? Itu hendaknya seorang guru ngaji harus membersihkan hatinya, jangan menodai niatnya dengan hal-hal seperti itu. Wa hadhihi musibatun yubtala bihi ba'dul muallimin al-jahilin, kata Imam Nawawi. Ini sekali lagi di zamannya Imam Nawawi ya. Apalagi di zaman sekarang, kata Imam Nawawi apa? Ini adalah sebuah musibah yang banyak sekali dicoba ya. Musibah ini menimpa beberapa muallim, beberapa guru yang guru tersebut kata Imam Nawawi jahil. Walaupun dia muallim, walaupun dia pengajar, tapi pengajar jahil, yang dia itu bodoh. Kenapa? Karena ya gitu, karena dia merasa bahwa seakan-akan dia doang yang pantas untuk mengajar. Jadi ketika murid yang biasanya belajar sama dia itu pindah ke guru lain karena alasan tertentu, tapi guru tersebut juga sebenarnya juga keilmuannya mumpuni, orang soleh juga, jelas sanad keilmuannya. Kenapa dia harus iri? Ini adalah sebuah musibah, ya musibah yang banyak menimpa cobaan bagi seorang yang muallim, orang yang mengajar yang jahil. Wa hiya dilalatun bayyinatun min sahibi ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah bukti yang valid bahwa memang kita ini ya niatnya nggak baik. Kalau kita merasa nggak suka ketika ada orang lain ini belajar sama ustadz lain, sama ustadz A, ustadz B yang jelas juga sanad keilmuannya, yang mumpuni juga, yang orang soleh juga, terus kemudian kita nggak suka, ada rasa nggak suka di dalam hati kita, ini maka jelas ini adalah sebagai bukti, jelas bukti nyata bahwa niat kita itu nggak benar ketika mengajar. Kalau kita niatnya benar, kita nggak akan pernah merasa iri. Ya udah, yang penting manfaat. Yang penting manfaat. Itu ustadz tersebut juga pantas diambil keilmuannya. Iya, ustadz tersebut juga pantas untuk mengajar. Itu sangat pantas untuk kalian bisa ngambil ilmu dari beliau. Silakan ngaji ke sana, silakan belajar ke sana. Kalau kita sebagai seorang ustadz, sebagai seorang guru, kita seperti itu, berarti menunjukkan kalau kita memang niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Karena intinya tujuannya sama kok. Tujuannya itu mengajarkan ilmu, yang mana ilmu tersebut bisa mengantarkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limi wajhillahil karim. Dan itu juga menjadi bukti. Apa yang menjadi bukti? Kalau seandainya ada ustadz yang iri seperti itu ketika melihat orang lain belajar sama ustadz lain, maka itu juga sebagai bukti bahwa niatnya itu, bukti nyata bahwa niatnya itu nggak lillahi ta'ala ketika dia mengajar. Kenapa? Buktinya apa? Ketika orang lain itu berpaling dari dia dan belajar ke orang lain, dia merasa iri. Nah, berarti dia tujuannya nggak lillahi ta'ala. Fa innahu law arada Allah ta'ala bi ta'limihi lama kariha dzalik. Bal qala li nafsihi ana aradtu ta'ata bi ta'limihi wa qad hasalat wa huwa qasada bi qira'ati ala ghairi izilati ilm fala ataba alaihi. Karena seandainya seorang guru, seorang ustadz itu, kalau dia itu ketika ketika mengajar dia itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan membenci itu, tidak akan merasa marah ketika melihat orang lain itu belajar sama guru yang lain ataupun ustadz yang lain. Bahkan dia sendiri akan ngomong di dalam hatinya sendiri, ngomong kepada dirinya sendiri, ngomong apa? Saya itu ketika mengajar, jadi ini seorang guru yang ikhlas tuh, dia akan ngomong kepada dirinya sendiri. Saya itu ketika mengajar, saya kepingin ketaatan. Dengan saya mengajar itu, saya kepingin taat. Ya, kepingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hasalat. Dan itu telah terjadi. Artinya apa? Saya sudah mengajar. Dan ketika saya mengajar, itu ada nilai ketaatan di dalamnya, nilai takwa, dan itu sudah terjadi. Wa huwa qasada bi qiraatihi ala ghairi zati ilm. Tapi ketika dia belajar sama orang lain selain aku, dia ingin menambah ilmu biar ilmunya semakin nambah. Fala ataba alaihi. Maka tidak perlu kita marahin, tidak perlu kita omelin murid tersebut. Kenapa? Karena dulu pas itu belajar sama saya, murid tersebut juga niatnya kepingin belajar. Dan saya juga ketika mengajar niatnya taat. Ya, ada nilai ketaatan. Ketika murid tersebut pindah ke ustadz lain,
dia tujuannya ingin menambah faedah, ingin menambah ilmu, maka nggak perlu kita omelin, nggak perlu kita marahin. Lah itu adalah contoh bagaimana seorang guru itu dia itu ikhlas, berarti menunjukkan kalau guru tersebut yang ngomong seperti itu kepada dirinya sendiri, itu menunjukkan kalau guru tersebut ikhlas, ya tidak iri ketika melihat orang lain belajar sama guru yang lain ataupun ustadz yang lain. Dan ini perlu digarisbawahi, apalagi di zaman sekarang ya, terkesannya seakan-akan semua orang berlomba-lomba ingin memperbanyak murid, ya biar jadi pamer-pameran, biar jadi bangga-banggaan. Ketika ada orang lain yang belajar sama orang lain, mendadak langsung diomongin. Jadi masih banyak, sangat miris sekali di zaman sekarang, ma'asyiral muslim, masih banyak majelis taklim yang isinya itu selalu ada ghibah, ada adu domba. Ya, jadi menggunjing orang lain karena orang lain ini tiba-tiba mendadak belajar sama orang lain yang awalnya hadir akhirnya diribain, dan digunjingnya pun juga di tengah-tengah lagi pelajaran, maksudnya lagi mengajar, dia juga sambil ribain orang lain. Alangkah banyaknya majelis-majelis yang seperti itu sekarang. Makanya harus lebih teliti lagi ya dalam mencari guru. Kita berusaha untuk mencari guru yang ikhlas. Apabila kita sebagai seorang guru, maka kita harus memperhatikan nasihat-nasihat yang diberi oleh Al-Imam An-Nawawi, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, ya, di dalam kitab At-Tibyan ini. Ini untuk selanjutnya ini diriwayatkan dari di Musnad Al-Imam Ad-Darimi, ya. Imam Ad-Darimi ini agak panjang, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, masalahnya sama ya, hampir sama pembahasannya, yaitu jangan sampai sebagai seorang guru itu kita ngerasa ada rasa iri ataupun ada rasa marah ketika orang lain itu mengambil manfaat dari guru lain. Kurang lebih hampir seperti itu pembahasan, cuma agak panjang pembahasannya ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi kurang lebih pertemuan ini harus sama, masih membahas seputar meluruskan niat bagi seorang yang ingin mengajarkan Al-Quran. Jangan mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu agama secara umum. Jangan sampai ada niatan ingin membangga-banggakan dengan banyaknya murid, banyaknya pengikut, banyaknya jamaah. Atau kalau di zaman sekarang, mohon maaf, ya karena zaman sosial medianya banyak followers, ya. Jadi jangan sampai ada niatan seperti itu, banyak-banyakan followers, ya. Tujuannya untuk sombong-sombongan. Habis itu ketika ada followersnya, ketika ada muridnya yang pindah ingin ngambil faedah, ingin nambah ilmu kepada ustadz lain, itu dia merasa marah, merasa kayak kenapa kamu sekarang pindah ke ustadz fulan, padahal ustadz fulan, ustadz A, ustadz B ini juga keilmuannya juga mumpuni, sanad keilmuannya juga jelas, dan apa yang diajarkan juga jelas, hampir sama seperti kita. Kenapa kita harus marah? Ya, orang tujuannya sama-sama, dia ingin belajar ke Ustadz A, Ustadz B juga tujuannya ingin menambah ilmu. Maka kenapa kita harus marah? Kalau kita marah itu menunjukkan berarti kita sebagai guru itu niatnya belum ikhlas lillahi ta'ala. Kita harus introspeksi terus, harus meluruskan niat kita kembali. Ya, seharusnya kita nggak perlu marah, ya, karena sama-sama intinya dia belajar juga ada nilai taat, ada nilai takwa, ya. Kita juga mengajar juga sama, ada nilai taat, kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah terjadi, ya. Maka hendaklah ini di sini perlu diperhatikan sebagai kita, kalau kita dalam kacamata ya, kita sebagai seorang guru mukri atau pengajar Al-Qur'an ataupun pengajar ilmu agama secara umum. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.